Buat saya sebenarnya orang tua tidak perlu terlalu takut dengan yang namanya gadget yang sampai akhirnya jadi no gadget at all. Terus semua TV dimatikan, buang TV-nya, terus HP-nya buang, gadgetnya buang gitu kan. Hai teman Sinaus, kembali lagi bersama saya Alfona di Suara Sinaus, Sinaus Seumur Hidup. Hari ini kita juga masih ditemani dengan Miss Dinda, sudah gak asing lagi buat teman-teman Sinaus semua. Miss Dinda ini adalah Early Childhood Educator dan aktif menyuarakan play-based learning melalui Instagram atau sosial media lainnya. Din, apa kabar Din? Baik. Aduh, HP-HPan terus nih Din. Lagi sibuk apa Din? Enggak, ini tuh aku tuh lagi cari artikel-artikel gitu tadi. Jadi makanya aku harus sambil bales-bales karena kayaknya cocok dengan apa yang akan kita bahas hari ini nih. Gitu ya. Nah, memang sekarang ini kita kalau cari artikel udah nggak perlu susah-susah lagi cari di ensiklopedia atau ke perpustakaan ya, carinya di lewat handphone aja. Betul. Nah, pas sekali topik kita hari ini adalah mengenai anak dan penggunaan gadget seperti itu. Nah, sebelum kita mulai ada pesan sponsor nih. Suara Sinau kali ini didukung oleh Keva. Terima kasih Keva untuk kopi susunya yang sangat nikmat. Ini memang belum dibuka, tapi sebelumnya saya sering beli, jadi saya tahu top. Oke Din, ngomongin tentang gadget, kamu sendiri sangat aktif di sosial media dan gadget. Kapan sih waktu yang tepat untuk anak bermain gadget? Oke. Sebenarnya kalau kita mengacu pada rekomendasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, itu di bawah usia 6 tahun itu tidak lebih dari 1 jam. Tapi menurut saya sendiri itu tergantung. Jadi tergantung digunakan untuk apa gadgetnya. Karena kadang-kadang ada anak-anak yang bukan kadang-kadang, sebagian besar anak-anak pakai gadgetnya untuk nonton YouTube, nonton Cocomelon. Nah, yang sedangkan itu orang tuanya sibuk sendiri, anaknya disibukkan menggunakan gadget. Nah, itu yang menurut saya tidak boleh gitu. Kalau yang boleh, perlunya gadget untuk anak untuk apa Din? Ya, gadget yang memang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang memang perlu. Misalnya anak mau bantuin orang tua untuk pakai GPS, atau mungkin cari dari Google gambar-gambar, misalnya dia lagi tertarik dengan harimau. Terus dia pengen tahu harimau itu kayak apa sih, apalagi di masa pandemi gini kan, nggak ngerti ya. Kita nggak bisa, susah ajak anak untuk ke kebun binatang segala macam. Nah, carilah dari internet, dari Google, atau mungkin sekarang dipakai untuk telepon video call temennya, karena udah nggak bisa ketemu secara fisik. Nah, menurut saya kalau itu nggak masalah. Oke. Saya pernah lihat ada influencer ngepost katanya anaknya pakai gadget Alexa atau Google Home itu untuk ngerjain PR. Menurut kamu gimana Din? Cukup smart ya kayaknya ya. Iya, jadi daripada kayak hitung-hitungan yang kompleks, Alexa atau Hey Google, berapa ini tambah ini? Iya. Menurut kamu gimana tuh? Kalau dipakai untuk kayak gitu termasuk penyalahgunaan atau enggak sih? Atau sekolahnya nih yang salah ngasih PR kok begitu yang gampang di Google? Ya, menurut saya memang itu dia kenapa kok sekolah itu tidak bisa berhenti hanya sampai di pengetahuan saja. Karena kalau pengetahuan itu anak-anak sekarang sudah gampang akses ke gadget, tinggal tanya Alexa dicariin jawabannya. Jadi sudah what's the point lagi, gampang sekali kita dapat jawaban-jawaban seperti itu. Nah, makanya kita perlu kasih provide something more yang memang analisa, anak berkreasi, itu nggak bisa dicari dari internet atau gadget bisa digunakan untuk mencari referensi, tapi bukan mencari jawaban gitu. Betul. Nah, kalau gadget yang sudah sampai mengganggu kehidupan anak itu yang seperti apa Din? Biasanya pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke orang tua ketika ada orang tua yang datang ke saya nanya, anak saya kok belum lancar ngomong ya, itu pasti saya tanya dulu gimana penggunaan gadget di rumah, penggunaan screen time di rumah. Karena seringkali, meskipun tidak selalu ya, seringkali itu ada hubungannya ketika anak-anak itu terlalu sering diberikan gadget. Nah, akhirnya dia tidak mendapatkan stimulasi dari orang real, tergantikan oleh gadget. Tapi kok bisa sih Din, karena kan di gadget-gadget itu kalau buat nonton kan sebenarnya juga ada bahasa-bahasa yang mungkin anak itu pelajarin. Karena saya tahu mungkin yang tahu rapper terkenal di Amerika asal Indonesia si Rich Brian itu kata dia kan belajar bahasa Inggrisnya murni lewat YouTube atau film-film ya. Nah, banyak kok orang-orang yang dari kecil nontonannya mungkin
film-film luar, akhirnya lancar berbahasa Ya. Inggris. Nah, kenapa nggak bisa diterapkan dengan sama untuk bahasa Indonesia? Nah, jadi caranya itu berbeda antara orang dewasa dengan anak. Nah, kalau anak-anak kadang ada yang nonton YouTube terus habis itu dia tetap bisa belajar bahasa Inggris. Tapi orang tua mikir bahwa itu dari YouTube. Padahal bisa saja anak tuh menonton YouTube, tapi setelah itu dia dapat kesempatan berinteraksi dengan orang sungguhan atau orang real dengan memang human gitu loh. Nah, jadi kalau hanya YouTube aja itu tidak bisa. Tapi ketika di-combine, ketika orang tua ikut terlibat, itu tetap bisa gitu. Berarti apakah sebenarnya masalahnya bukan dari inputnya tapi dari outputnya? Ketika anak banyak menggunakan gadget, dia nggak punya mungkin output untuk praktis berbicaranya. Apakah kayak gitu, Din? Mungkin juga input dan output ya. Karena kan inputnya dia perlu dari real human juga. Iya, maksudnya Gitu. kalau kurang real human karena nggak ada inputnya, makanya mereka agak mungkin ada speech delay. Benar nggak sih? Maksud saya gini, apakah benar ini speech delay-nya ini karena penggunaan gadgetnya atau karena tadi kurang adanya interaksi orang tua dengan anak? Kurang adanya interaksi. Jadi anak-anak atau kita semuanya orang dewasa itu kan kita punya waktu dalam sehari itu cuma 24 jam ya. Dan khususnya anak-anak perkembangan bahasa mereka itu di 3 tahun pertama lagi pesat-pesatnya. Nah, ketika waktu yang terbatas itu diisi dengan YouTube, otomatis itu akan mereplace waktu yang seharusnya dia berinteraksi dengan orang sesungguhnya. Nah, karena mereplace, otomatis yang interaksi dia dengan orang sesungguhnya itu kan akan berkurang. Nah, itu yang bikin beresiko speech delay. Nah, kalau menurut kamu nih, gimana kalau anak sukanya nonton film superhero kayak misalnya Marvel atau ya mungkin kartun-kartun? Sebenarnya boleh nggak sih ini? Karena kan mungkin beberapa ada unsur kekerasan ya. Sudut pandang kamu gimana? Ya, menurut saya tuh sesuai dengan anjuran film ya, bimbingan orang tua. Jadi kalau misalnya anak nonton itu, tapi setelah itu ada kesempatan untuk diskusi dengan orang tua, itu menurut saya masih nggak masalah. Tapi ketika nonton sendiri, terus habis itu orang tuanya sibuk, nggak pernah ada waktu untuk diskusi, itu yang jadi bahaya. Karena jadi anak nggak tahu yang mana yang bisa dia tiru, yang mana yang nggak boleh dia tiru. Oke, nah hal-hal apa yang bisa atau perlu didiskusikan orang tua ketika menonton film atau ketika mendampingi anak dalam bergadget, Ria? Oke. Jadi perlu apa yang dia tonton itu perlu ditarik menjadi interaksi. Yang perlu ditanya misalnya, gimana perasaanmu nonton film tadi? Atau bagian mana yang kamu paling suka? Dari situ orang tua ngelihat. Kalau misalnya bagian paling suka adalah aku paling suka ketika Hulk lagi tonjokin si ini. Iya, musuhnya Hulk siapa? Pokoknya tonjokin orang lain gitu Banyak kan. musuhnya. Banyak ya, iya. Nah, aku paling suka kalau Hulk lagi tonjokin orang lain gitu kan. Nah, itu kan kesempatan orang tua, oh berarti ini yang perlu aku luruskan. Kira-kira gimana sih rasanya orang-orang yang ditonjokin sama si Hulk? Nah, itu terlibat dalam interaksi. Lalu dia nonton selesai, terus habis itu dia nggak ada kesempatan untuk diskusi dengan orang, atau itu dia simpen sendiri. Akhirnya keluarnya adalah misalnya dia sukanya main perang-perangan, temannya ditonjok beneran gitu. Nah, menurut kamu mana yang lebih kuat, peran media, peran film, peran gadget, atau waktu dengan diskusi dengan orang tua? Karena misalkan film 2 jam, diskusi dengan orang tua 15 menit. Nah, seberapa ngefek sih maksud saya diskusi tadi kan, siapa tahu subconsciousnya juga masih ini ya. Ya, makanya sebenarnya kalau saya tidak cukup hanya interaksi aja. Biasanya film itu saya tarik lagi ke dalam permainan. Diajak main peran tentang film itu, diajak juga mungkin bercerita kembali film itu. Saya pernah sih lakuin tuh film Frozen itu kan bener-bener hits pada masanya. Kayaknya sampai sekarang juga masih hits deh, itu hits banget ya. Jadi semua anak tuh suka banget kan Frozen. Nah itu setelah nonton ya pastinya orang tua harus mendampingi dengan interaksi. Nah, tapi setelah itu kita tarik juga ke dalam permainan. Nah, misalnya jadi main es, jadi main air, jadi main. Seru tuh. Nah, seru kan? Nah, tapi ketika film yang ditonton anak-anak itu kita keluarkan dalam permainan, keluar semua apa yang masuk ke dalam di subconscious anak, di alam bawah sadar anak tuh keluar semua. Di situ kesempatan orang dewasa kalau misalnya perlu koreksi itu masuknya di situ. Dan ada intermezzo sedikit nih.
Saya nemu di TikTok, kayaknya menarik. Coba ya sama kamu ya. Coba kamu tirukan gaya orang lagi telepon. Oh, saya ngerti. Saya udah ngerti, saya udah nonton videonya nih. Katanya kalau begini, ini berarti generation X ya? Iya, generation X atau milenial mungkin ya. Atau Soalnya kalau generation Z dia gini kan. Uh-huh. Nah, karena dia sekarang video atau call. Gini nih. Atau gini kan, iya. Nah, kalau generation X atau milenial dia telepon begini. Iya, benar banget. Tapi saya nggak yakin deh itu benar. Soalnya anak-anak zaman sekarang juga kalau misalnya pura-pura telepon itu secara alamiah dia begini. Maka sebenarnya saya tadi mau tanya sih iseng-iseng, dari pengalaman kamu ngajar, bener nggak sih anak-anak sekarang itu gini bukan gini? Jempol sama kelingking ya buat yang denger Spotify. Iya, enggak sih, mereka tetap sama aja. Oh, maksudnya posisinya begini. Posisinya iya, gini kan sama gini gini. sama iya, satu begini, yang satu begini. Oke. Ya itu beda-beda sih. Pokoknya intinya mereka taruh barang apa, taruh di telinga. Ini intermezzo. Nah, sekarang kalau kita tadi udah ngomongin soal orang tua, sekarang kita mau ngomongin soal guru. Menurut kamu seberapa jauh peranan guru dalam membantu anak saat bergadget ria? Menurut saya guru punya peranan untuk menginfokan atau menanamkan ke anak bahwa gadget itu tidak melulu hanya nonton YouTube. Karena menurut saya dari observasi saya selama ini, orang tua itu kadang-kadang memperkenalkan anak dengan gadget terbatas hanya sampai YouTube, buat nonton video, dan buat apa lagi yang paling sering? Buat nemenin anaknya lagi makan. Jadi harapannya ketika anak lagi makan, itu dia nonton YouTube, seneng, melongo, terus habis itu masuklah itu. Ya kan, kalau zaman dulu belum ada YouTube, mungkin mamahnya cerita gitu kan, sampai heboh, terus dia nanti makan gitu. Nah, itu kan real human interaction. Tapi kalau YouTube itu tidak bisa menggantikan itu. Yang ada malah bikin makannya makin lama, atau makannya mungkin cepet ya, tapi dia jadi nggak mindful dengan apa yang dia makan. Jadi nggak sadar gitu. Tapi kalau misalkan orang tua menjauhkan gadget dalam kita dalam skenario saat makan ya, digantikan dengan storytelling, ini sustainable nggak sih? Karena kedepannya kan mau nggak mau dunia kita penuh dengan teknologi ya. Bisa jadi ntar malah ke depan mungkin 20 tahun lagi babysitternya itu robot, ya kan? Anak mungkin duduk di, ini saya bayangin, di tempat makannya itu mungkin depannya screen sampai melongo, terus robotnya langsung makan kayak gitu kan. Nah, ntar jangan, kalau orang yang mikir ntar kalau cuma diceritain doang ini jadul nih, gimana menurut kamu? Kalau menurut saya itu sustainable, karena meskipun ya saya pernah dengar juga sih katanya tubuh kita itu berevolusi memenuhi kebutuhan sekeliling kita ya. Tapi otak kita itu diciptakan untuk dapat benefit dari human interaction, karena kita baca nada suaranya, baca ekspresinya, dan ada energi yang tersalurkan, dan itu nggak mungkin bisa tergantikan oleh robot. Jadi kalau misalnya masa tersebut datang, babysitternya digantikan oleh robot, itu saya rasa manusia akan jauh berbeda dari apa yang sekarang kita lihat. Nggak tahu deh jadi seperti apa. Atau mungkin justru sekarang waktu sebelum banyak robot-robot ini, orang tua, moms dan guru harus aktif terlibat dalam berinteraksi dengan anak sebelum digantikan ini nih dengan robot. Iya, tapi saya juga berharap semoga jangan sampai tergantikan deh. Oke. Nah, terus kamu ada pesan-pesan lagi nggak untuk orang tua yang mau mendampingi anaknya dalam menggunakan gadget? Oke. Buat saya sebenarnya orang tua tidak perlu terlalu takut dengan yang namanya gadget yang sampai akhirnya jadi no gadget at all. Terus semua TV dimatikan, buang TV-nya, terus HP-nya buang, gadgetnya buang gitu kan. Nah, menurut saya tidak perlu sampai seperti itu. Tapi kita juga perlu kita perlu kenalkan ke anak gadget tapi dengan tujuan yang benar gitu. Sebenarnya sama aja lah ya bagaimana kita menggunakan HP kita gunakan itu untuk sesuatu yang produktif atau enggak, karena HP itu kan sebenarnya cuman alat ya. Bagaimana siapa yang menggunakan itu yang mempengaruhi. Kalau HP dipegang sama supir Gojek misalnya, itu akan bermanfaat, produktif, karena dia gunakan untuk pekerjaannya dia. Jadi tergantung gimana cara menggunakannya. Nah, jadi tidak perlu terlalu takut. Yang pertama tipsnya harus memberikan contoh juga. Jadi misalnya nih, kalau orang tua lagi main handphone, terus habis itu anaknya manggil, ya taruhlah handphonenya.
jangan heran kalau misalnya orang tua main handphone terus habis itu anaknya datang, mama, terus habis itu tar. Nanti suatu saat anaknya yang begitu, jangan dibilang kurang ajar, karena itu contoh dari mamanya. Nah terus sama kan pasti orang tua juga ada concernnya adalah dunia internet itu terbuka, jadi anak-anak bisa terpapar oleh apapun yang ada di internet. Benar. Nah terus banyak yang bingung gimana caranya mengatasinya. Nah bukan dengan pasang pagar, tapi justru kita pasang jembatan. Nah artinya daripada kita pagerin, nggak boleh ya buka ini, mendingan kita bangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Nah misalnya, itu dari usia dininya dimulainya dengan orang tua kasih contoh. Misalnya ketika orang tua lagi HP-an, kasih tahu anak nih loh, mama lagi ini nih. Jadi anak terbiasa ketika dia pakai gadget, dia juga cerita mamanya ngapain gitu. Jadi menurut kamu parental control atau guidance itu, yang maksud saya fitur yang misalnya dari YouTube atau dari sosial media lainnya itu nggak terlalu perlu nih? Kalau menurut saya ya nggak begitu terlalu perlu, atau paling tidak itu tidak bisa jadi satu-satunya cara yang kalian andalkan. Karena anak itu lama-lama ngerti kok gimana cara matiin itu, ya kan? Yang penting adalah bagaimana orang tua juga terlibat ketika anak, kalau usia dini, bagaimana orang tua bisa hadir dengan anak ketika anak mengakses. Kalau sudah di atas usia dini, nggak mungkin orang tua jajarin anaknya terus, kontrolin terus, lama-lama anaknya yang stres juga kan. Jadi bagaimana membangun komunikasi yang terbuka. Kalau anak TikTokan boleh nggak? TikTokan itu juga kalau nggak salah ada kids mode ya kan? Kalau nggak salah, ya, saya kurang ada tahu. kids mode. Jadi sebenarnya menurut saya kalau TikTok harus banget pakai kids mode. Terus habis itu Kenapa TikTok harus kids mode, nggak bisa cuma sekedar orang tua memberikan komunikasi yang terbuka sebagai jembatan? karena menurutku algoritmanya TikTok itu berbeda dibandingkan YouTube, atau biasa kan anak YouTube ya. Kalau TikTok itu entah kenapa sebagai orang dewasa saja saya didorong untuk never ending scrolling gitu. Sedangkan kalau YouTube tuh sedikit beda. Jadi kalau misalnya kita juga nggak bantu anak untuk mengontrol, kok menurut saya pasti akan, kalau orang tua aja yang mungkin regulasi emosinya lebih matang daripada anak, susah apalagi anak gitu loh. Tapi kalau algoritma dari perusahaan tech giant ini kan sebenarnya berubah-ubah ya. Sekarang kita bilang TikTok perlu ini atau YouTube nggak perlu, tapi kemudiannya bisa jadi YouTube juga berevolusi seperti TikTok. Bisa. Nah, menurut kamu gimana kalau orang tua sendiri kurang sigap dalam berteknologi atau mendampingi anak dalam berteknologi? Karena menurut saya banyak orang tua kan juga perhatiannya terpecah ya, meskipun moms ada yang ibu rumah tangga, mungkin ada yang harus masak, nyuci, nemenin anak, nggak sanggup deh harus ngikutin lagi anaknya TikTokan atau lihat YouTube apa yang dilihat. Gimana tuh? Makanya itu yang saya bilang komunikasi terbuka. Karena kalau tidak ada komunikasi yang terbuka, sulit sekali untuk kita benar-benar mengerti kira-kira apa yang ditonton anak-anak atau apa yang dipikirkan anak-anak ketika mereka menonton video tertentu. Bahkan sekarang kan kemarin sempat ngetren kan kartun, dan di YouTube dicek it's for kids, tapi ternyata kontennya itu konten kekerasan. Jadi sebenarnya kalau kita nggak benar-benar terbuka dengan anak-anak nggak mau cerita. Nah, tapi menurut kamu apakah anak-anak ini akan 100% bisa atau mau terbuka dengan orang tuanya? Saya rasa saya nggak tahu apakah dari kecilnya mungkin tidak terbiasa, tapi kan banyak nih anak-anak sekarang yang mungkin ngerasa ini orang tua saya, mama kepo banget sih mau tahu ini itu, malah mungkin merasa risih ya. Ya, menurut saya anak-anak yang seperti itu karena orang tuanya juga tidak kasih contoh kali ya. Karena sebenarnya bukan menurut saya aja, tapi saya tuh kemarin ikut sekitar tahun 2017 saya ikut seminar di Australia, seminar tentang digital world for early childhood education, dan mereka sendiri bilang bahwa anak-anak yang orang tuanya nggak pernah kasih contoh gimana bersosial media atau bergadget ria dengan baik, itu dia nggak terbiasa untuk melakukan itu. Jadi harusnya kan ya pasti kita juga merasa dikepoin juga nggak suka lah ya. Kalau misalnya dikit-dikit kamu ngapain tuh kan males kan. Nah tapi kalau orang tua sendiri terbiasa ketika dia pegang handphone dia kasih tahu, oh tadi ini loh, kasih contoh aja. Lama-lama anak-anak juga merasa bahwa oh ini tuh patternnya emang gitu, kalau aku ini juga aku akan cerita gitu. Dan ketika cerita responnya harus yang
positif gitu. Menarik. Nah, kita ini udah bahas tentang penggunaan sosial media atau gadget sebagai konsumen ya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan untuk kalau bagaimana anak berperan serta dalam gadget tapi bukan sebagai konsumen aja, misalnya orang tua yang sejak kecil pengen anaknya sudah bisa coding atau dikursuskan coding atau jadi pelaku STEM, berperan serta lah dalam dunia teknologi. Menurut kamu seperti apa, Din? Perlu nggak? Menurut saya sebenarnya bisa. Cuman sama dengan seperti beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang calistung, ada tahapan-tahapannya sebelum dia benar-benar coding. Nah, di usia dini itu kan waktunya mereka membangun logikanya dulu. Jadi ada yang namanya saya pernah baca pre-coding atau apa. Jadi intinya mereka tuh belajar untuk bikin fondasinya dulu sebelum nanti belajar yang benar-benar codingnya. Nah, jadi bisa sebenarnya. Cuman nggak langsung gitu belajar pemrograman pakai HTTPS begitulah ya. Rekomendasinya untuk orang tua yang mau menyekolahkan anaknya atau mengajarkan anaknya tentang STEM atau coding seperti ini nih, robotik, elektronik, whatever, ini usia berapa, Din? Kalau sebenarnya ada juga sih sekarang ini alat-alat yang memang diciptakan untuk anak usia dini ya. Kayak saya pernah beli alatnya itu dia tidak pakai screen, tapi dia pakai kepingan-kepingan yang ketika dia dipasang sama anak dan dipencet ada baterainya sih. Nah, nanti dia akan menjalankan robot sesuai dengan perintah anak. Itu kan basic coding. Dan itu saya coba untuk anak umur 4 tahun itu sudah bisa. Ya, jadi tergantung tools yang dia punya orang tua. Kalau toolsnya nggak punya, kayak mau langsung pemrograman pakai komputer, kok menurut saya ya tar dulu mungkin. Ya mungkin ada juga, dan tergantung kapasitas anak. Jadi sulit untuk bilang minimalnya berapa tahun gitu. Memang nggak langsung sih, kayaknya memang ada sekolah-sekolah coding mereka udah punya tahapannya. Betul. Menarik sih. Terus untuk soal coding seperti ini, menurut kamu apakah kalau yang saya lihat dari kacamata saya orang awam, nggak di dunia pendidikan banget, coding ini kadang atau robotik yang kadang anak merakit ini itu kan terstruktur ya, Din. Menurut kamu apakah bisa meningkatkan kreativitas anak atau justru menghambat karena polanya yang terstruktur? Ya, sebenarnya menurut saya kalau yang ngajarin bener itu nggak terstruktur. Terstruktur kalau kamu kasih tahu kayak kalau terlalu early, terlalu anak usia dini, dia pasti akan terstruktur karena pasti instrukturnya akan, ayo ikutin ini, pasangin itu, jadi cuma nyusun gitu aja. Tapi kalau usia yang pas memperkenalkannya, di mana dia sudah bisa melogika, justru dia itu membuat rakitan itu, coding itu untuk memecahkan masalah. Desain sendiri. Nah, dan memecahkan masalah itu kan kayak untuk masalah tertentu, sebenarnya tidak hanya ada satu cara memecahkan masalahnya. Gimana dia mencari berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu kan kreativitas. Luar biasa sekali. Terakhir dari sudut pandang bukan penggunaan tapi terlibat aktif atau player dalam gadget adalah anak yang menjadi content creator. Gimana menurut kamu? Anak-anak TK juga saya lihat sekarang pada punya views miliaran gitu ya di malah YouTube, bikin slime gitu kan. Iya, justru malah dicari kan, mungkin mukanya masih lucu, masih imut-imut nih, dapat banyak duit. Gimana? Okay. Pertama pasti orang tua yang harus keputusan orang tua, namanya anak-anak di bawah tanggung jawab orang tua atau keputusan orang tua. Apakah orang tua siap bahwa anaknya itu, karena sebenarnya mereka kan belum bisa dibilang benar-benar paham dengan konsen mereka kan. Kalau anak suka, kalau anak enjoy, menurut saya nggak apa-apa. Tapi kalau itu juga orang tua harus paham bahwa sekali masuk ke sosial media itu akan selalu di situ. Ya kan, kalau misalnya orang tua paham, siap, ya silahkan aja. Apalagi kalau anaknya suka. Tapi yang pasti kalau anaknya nggak suka, karena ada tuh artis, saya itu banget kok, pernah follow, terus habis itu saya unfollow gara-gara nggak tega liatnya. Jadi artis ini anaknya tuh udah jelas-jelas yang kayak nggak mau direkam, tapi mama papanya tuh maksa gitu loh. Nah, jadi saya rasa kalau yang sudah seperti itu udah salah gitu. Tapi kalau anaknya belum bisa outspoken atau ngomong terus terang ke orang tuanya, nggak mau direkam ini itu, gimana caranya untuk orang tua mengetahui bahwa anak ini udah jenuh atau sudah stop nih batasan, nggak boleh kita kerjakan lebih lanjut untuk kepentingan sosial media? Anak yang belum bisa ngomong secara verbal tetap bisa menyampaikan keinginannya kok. Jadi bisa jadi dia throw tantrum
Itu kan sebenarnya tanda-tanda ketika dia udah kayak nggak mau lagi gitu. Terus terakhir mungkin, kalau sudah sampai anaknya nih terkenal nih, punya duitnya kira-kira buat orang tuanya atau buat anaknya? Nah, itu sih kebijakan orang tua sendiri-sendiri ya, terserah mereka lah. Kalau orang tuanya perlu daripada orang tuanya nggak punya uang sama sekali, terus anaknya nggak dikasih makan, ya akhirnya kepake juga uangnya. Ya tergantung mereka lah sebenarnya, terserah mereka aja kalau itu. Oke, menarik sekali ya Din ya. Oke deh, mungkin untuk kali ini kita ngobrol tentang gadgetnya sampai sini dulu. Kira-kira ada yang mau kamu tambahkan nggak? Aku suka dengan sebuah cerita. Jadi ini aku tiba-tiba kepikiran ketika lagi seminar yang di Australia itu. Jadi ceritanya tentang putri tidur. Putri tidur itu kan ketika dia dikutuk bahwa ini loh kamu akan mati karena jarum jahit gitu kan. Nah terus papa mamahnya langsung, si raja ratunya langsung, semua jarum jahit di negara ini musnahkan semuanya. Jangan ada yang ada jarum jahitnya. Ternyata usia 17 tahun pertama kali dia lihat jarum jahit, dia nggak ngerti itu apa, yang ditusukkan ke jarinya adalah yang tajam, ya kan. Nah saya pikir, wah kalau seandainya ini di dalam konteks gadget, mungkin ada orang tua yang karena takut dengan resiko gadget, semua gadget hilangkan. Nah akhirnya ketika pertama kali dia pegang gadget, dia nggak tahu bagaimana cara mengelolanya. Nah akhirnya dia justru celaka karena dia tidak diajarkan cara mengelola gadget tersebut. Oke, luar biasa sekali. Jadi daripada membatasi atau hanya melarang, sebaiknya kita atau orang tua atau guru mungkin bisa melengkapi anak dan mempersiapkan anak untuk dunia teknologi yang akan datang gitu ya Din ya. Oke, terima kasih sekali Din, menarik sekali perbincangannya. Mungkin kapan-kapan kita ngobrol lagi. Saya tahu nih mungkin kapan-kapan settingannya nggak kayak gini, tapi nggak apa-apa ya. Oke deh, teman Sinau, terima kasih udah tune in. Sampai ketemu setiap Sabtu dan bye-bye.